kedua, saya pernah ngaruqyah. Saya ngaruqyah ustadz ya, ngaruqyah ustadz di suatu kota. Ustadznya itu sama dengan mungkin di atas saya ya, jam terbangnya panggilan ke sana kemari ceramah dan sebagainya. Tapi dia kalau lagi baca Qurannya suka jatuh gitu ya. Terus kalau dia makan minum nggak pernah bismillah. Jadi kalau bismillah nggak bisa minum. Kalau bismillah nggak bisa makan. Jadi makan minumnya Ustadz itu nggak pernah bismillah. Kan ekstrim ya, selevel Ustadz seperti itu. Ketika di ruqyah memang banyak sekali, karena beliau mengaku ketika dalam proses ruqyah itu, antum sebetulnya selama ini ngapain? Nggak merasakan sesuatu. Kalau merasakan, cuman saya usahakan sendiri ya, katanya nggak bisa. Cuman dia ingat dulunya pernah pakai susuk waktu kecilnya gitu, di kaki, di tangan ada susuknya, kemudian jampi-jampi minum air yang sudah didoain, katanya dimandiin dan sebagainya untuk kekuatan, untuk kewibawaan dan sebagainya. Setelah jadi ustadz ternyata masih ada gangguan itu. Nah, ketika proses ruqyah berlangsung, jinnya ngomong gini, kamu mau apa? Nggak usah diobatin ustadz ini, kamu bilang aja kamu mau apa? Kamu mau uang? Mau berapa? Udah bilang aja, nanti saya kasih gitu. Terus kalau mau materi dan sebagainya saya kasih, jangan ikut campur urusan saya, dia bilang seperti itu. Kemudian saya nggak tanggapi, saya bacakan terus dia ngeledek gitu. Ini bacaan kayak gini udah biasa, saya biasa aja gitu. Nah ini kan bagi ruqyah itu menggetarkan ya, jadi gentar. Nah, saya biasa dengan kayak gini, nggak ngepek Ustadz, nggak ngepek katanya gitu. Tapi saya ya udah, karena ini kan saya cuma membaca saja, mohon kekuatan kepada Allah gitu ya. Terus dia bilang, saya ini Yahudi, nggak bisa dibacakan Al-Quran, tapi tetap saya bacakan. Terus dia mengaku masuk Islam, akhirnya dia kepanasan katanya masuk Islam, kemudian pergi. Terus saya ngeruqyah lagi, kemudian muncul beberapa jin gitu ya, yang ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu, ngomong macam-macam. Udah, mungkin mudah-mudahannya hilang semua. Tapi di akhir ruqyah itu muncul lagi yang pertama tadi itu. Dia bilang, saya ini menikmati di sini daripada saya keluar katanya. Udah saya bacain lagi terus. Terus dia bilang gini, udah memang saya sekarang udah nggak kuat, saya udah benar-benar nggak kuat, saya mau masuk Islam. Ya udah syahadat, saya tuntut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya kalau ngeruqyah suka saya nuntun syahadat si jin itu, ya walau alam dia benar-benar masuk Islam ataupun tidak, yang penting biasanya kalau sudah masuk Islam mudah keluarnya, mudah hilangnya. Tapi si jin ini dia ngikutin asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan asyhadu anna fir'aun rasulullah. Saya bilang Muhammad, dia Muhammad fir'aun. Udah terus saya bacain lagi ayat ruqyah itu sampai dia lama-lama muntahnya orang itu. Terus udah sadar barulah dia, wah ini badan saya lemas sekali, kayak nggak ada tulangnya katanya. Itu yang paling ekstrim tuh, ada gertakan-gertakan, ada imbing-imbing ya gitu ya, ada juga menakut-nakutin, karena status seperti itu. Itu dua saja ya. Kalau yang ringan-ringan sebetulnya kayak gini, misalkan saya datang ke rumah, saya akan dipanggil ke rumah seseorang misalkan ya. Ketika saya nyampe di rumahnya, si ibu yang undang saya itu di pintu, ngapain kesini, pulang sana gitu. Jadi itu kan udah reaksi gitu. Di bapak-bapak sudah nyuruh pulang gitu. Berarti ini udah reaksi. Udah, kalau sudah seperti itu saya ya nggak pulang, saya masuk aja ya. Apalagi ada suaminya, saya tangani langsung, karena itu berarti sudah bereaksi ya. Sering seperti itu, mungkin begitu datang ke rumahnya saya dilempar sama ini, lempar ya. Ada yang kena, ada yang enggak ya. Yang kena lumayan sakit juga sih. Itu mungkinnya. Baik.